Salam hangat untuk Anda semua, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut nih, kita masuk ke teknik 2 dari bukunya Scott Walker, Negosiator Sandra itu. Judulnya Mengendalikan Keadaan Internal Diri Anda. Kenapa ini penting banget? Ya menurut Walker, kemampuan kita ngelola pikiran, ngelola emosi, apalagi di situasi yang tegang banget, itu jadi fondasi. Fondasi sebelum kita bisa pakai taktik apapun. Dan pelajarannya ini ternyata relevan banget loh buat tantangan kita sehari-hari. Oke, coba kita bedah ya. Jadi ide besarnya itu soal mindset kita, pola pikir gitu. Terus cara kita ngobrol sama diri sendiri di dalam kepala. Katanya ini penentu utama. Tapi gimana ya, kok bisa sih keadaan internal kita ini dampaknya segitu besar ke pengalaman hidup kita? Nah, ini dia intinya. Kekuatan sebenarnya itu ada di makna yang kita kasih ke suatu kejadian. Kayak kata filsuf Stoik, Epictetus, kan? Bukan kejadiannya yang ganggu kita, tapi pandangan kita soal kejadian itu. Ini nyambung banget sama self-talk, dialog internal kita itu loh. Kata Walker, negosiasi paling penting itu ya sama diri sendiri. Nah, pertanyaannya, bahasa yang kita pakai di situ gimana? Memberdayakan atau malah bikin down? Untungnya otak kita ini plastis, bisa dilatih kok. Buat ubah narasi negatif jadi positif. Ya memang butuh latihan tekun sih, gak instan. Buat negosiator, menang negosiasi internal ini ya langkah pertama yang absolut, harus. Di soal makna sama self-talk ini emang penting banget ya. Tapi gimana prakteknya nih? Apalagi pas kita lagi panas gitu kan. Lagi kesel mungkin gara-gara omongan orang atau berita atau hal sepele deh. Nah gimana caranya kita bisa kendalikan respons pas lagi gitu? Ada saran praktis dari Walker? Ada. Walker nawarin semacam kerangka gitu buat memproses pemicu emosi. Jadi pas emosi mulai naik, coba deh jeda sebentar. Terus tanya ke diri sendiri. 1. Faktanya apa sih? Objektif aja, jangan ditambahin drama. 2. Cerita apa nih yang saya tambahin ke fakta ini? Ceritanya ngebantu atau enggak? 3. Gimana cara pandang yang lebih oke? Yang ngarah ke sesuatu yang positif gitu. 4. Terus langkah saya selanjutnya apa? Konkretnya gitu. 5. Saya perlu jadi orang yang kayak gimana sih biar bisa wujudin ini? Ada juga pendekatan cepat. Terus kenapa? Sekarang gimana? Itu efektif buat mutus pikiran negatif dan ambil kendali lagi. Intinya sih, bukan soal motivasi sesaat ya, tapi ngebangun kebiasaan buat merespon dengan sadar. Langkah kecil tapi konsisten, itu kuncinya. Wah, menarik. Jadi kayak ngebangun otot mental gitu ya, konsisten latihannya. Walker juga nyebut soal visualisasi kan? Saya inget tuh ada studi soal pemain basket. Cuma ngebayangin lemparan bebas aja kok bisa ningkat kemampuannya. Gimana tuh cara kerjanya? Iya, visualisasi itu bukan ngelamun kosong aja. Itu cara kita ngelatih otak sama sistem saraf biar siap sukses. Jadi, tas Anda bayangin sukses dengan jelas, terus ada rasa senengnya, positif gitu, itu ngebangun keyakinan. Keyakinan ini dorong kita buat bertindak lebih baik. Tindakan bagus, hasilnya positif. Hasil positif, nguatin lagi keyakinan awal kita. Jadi, muter gitu siklus positif. Coba bayangin betapa pentingnya ini buat negosiator. Dia harus masuk ke situasi genting, udah pede aja gitu sama kemampuannya. Sebelum ada bukti sukses di kasus itu, dia bangun keyakinan itu dari dalam. Ya lewat visualisasi salah satunya. Visualisasi. Gimana nyeimbanginnya sama kebutuhan interaksi sama orang lain? Apalagi di situasi sulit. Nah, ini nyambungnya ke ngelola ego. Justru di komunikasi penting, apalagi krisis, ego itu penghalang terbesar. Walker negasin banget, fokus negosiator itu harus 100% ke pihak lain. Gimana caranya bikin mereka ngerasa aman, didengerin, dipahami? Agak ironis ya, tapi dengan kita markir ego kita, buang dulu deh kebutuhan buat merasa benar, kelihatan hebat, itu justru buka ruang. Ruang buat koneksi sama hasil yang jauh lebih baik. Termasuk buat diri kita sendiri juga akhirnya. Jadi ingat cerita di buku, Walker pas masih muda, negosiasi pertama, panik banget dia. Mentornya, Steve, lihat dia udah mulai kacau, cuma nulis satu kata gede di kertas, bernapas. Sesimpel itu, tapi langsung ngubah keadaan si Walker ya. Persis, itu contoh bagus banget. Kekuatan ngelola kondisi internal saat itu juga.
Tindakan fisik simple kayak narik napas dalam itu bisa langsung mutus respons stres di badan kita, bikin pikiran lebih jernih. Dan ketenangan itu, kerasa kan pas baca ceritanya, itu nular. Kemampuan Anda buat tetap tenang pas lagi di bawah tekanan, itu nggak cuma bantu diri sendiri, tapi langsung ngaruh ke orang sekitar. Ini inti teknik 2. Kendalikan diri Anda dulu, baru deh bisa efektif ngadepin situasi atau bantu orang lain. Oke, jadi kalau dirangkum nih, buat Anda pendengar kami, apa sih intinya? Intinya, Anda itu punya kuasa lebih besar dari yang mungkin Anda kira buat ngebentuk pengalaman hidup. Mulainya dari dalam kepala kita sendiri. Betul. Jadi, poin kunci dari teknik 2 Scott Walker ini, sadari kekuatan mindset dan self-talk, latih diri milih makna yang positif, gunakan visualisasi buat bangun keyakinan proaktif, terus singkirkan ego pas komunikasi penting, dan bangun ketangguhan lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Ini fondasi buat kendali diri sama ketahanan emosional yang benar-benar diuji di situasi ekstrim. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau Anda benar-benar bisa milih keadaan emosi Anda tiap saat, kayak milih baju gitu. Kira-kira satu perubahan kecil apa dalam cara Anda merespons hari ini yang bakal ngasih dampak paling besar buat interaksi dan perasaan Anda? Coba direnungkan ya.